Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, sekarang kita akan jawab satu pertanyaan. Ini juga nanti bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan pengalaman untuk pemula. Karena ini sudah 1 tahun belum monet juga. Dan jam tayangnya kan berkurang kalau belum 1 tahun itu belum monet juga. Nah sekarang begini teman-teman, ini fokusnya di mana? Fokus di 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, atau fokus di algoritma? Nah begini, algoritma itu kan lawak, sering berubah-ubah ya, kadang-kadang pinter, kadang-kadang goblok ya. Algoritma itu paham ya sampai di sini. Nah, terus apa yang kita manfaatkan supaya kita bisa mengikuti cara berpikirnya algoritma itu tadi? Kalau algoritma itu kadang-kadang goblok, ya sudah, berarti kita yang harus pinter. Kenapa? Rekomendasi video itu kalau algoritmanya goblok itu bisa nyasar kemana-mana. Contoh ya, channel mungkin yang berhubungan dengan jalan-jalan itu rekomendasinya akan bisa nyasar ke channel yang berhubungan dengan makan-makan, bisa nyasar juga ke channel yang berhubungan dengan mancing, atau lebih parah lagi bisa nyasar ke channel yang membahas tentang tutorial. Kok bisa begitu? Nah, karena algoritma goblok ya. Dan kegoblokan algoritma itu bisa kita manfaatkan. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menemukan video Insan Tutor ini saat nonton channel yang membahas tentang anak-anak? Menemukan channel Insan Tutor? Ayo jawab. Siapa yang menemukan Insan Tutor saat nonton channel yang membahas tentang mancing? Atau mungkin siapa yang menemukan channel Insan Tutor saat nonton berita? Nah, itu kegoblokan algoritma. Jadi rekomendasinya itu bisa nyasar kemana-mana. Kalau algoritma itu pinter, channel masak-masak akan direkomendasikan ke channel masak-masak juga. Nah, channel mancing akan direkomendasikan ke channel mancing juga. Pertanyaannya sekarang ya, yang belum monetisasi, belum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalau channelmu hanya direkomendasikan ke channel masak-masak yang sesuai dengan temamu atau sesuai dengan nismu saja, yang terjadi adalah videomu juga sepi. Loh mas, kenapa kok sepi? Lah direkomendasikan ke hanya channel yang satu tema ya. Artinya saat orang lain atau nonton video tentang mancing, videomu nggak bakalan muncul di sana. Padahal perilaku penonton ini juga berubah-ubah. Bulan ini bisa suka masak, bulan depan bisa suka mungkin yang berhubungan dengan otomotif, bulan depannya lagi mungkin berhubungan dengan mancing-mancing, atau mungkin ganti tahun, saat tahun baru mungkin juga cara berpikirnya teman-teman sudah berubah lagi. Kenapa? Yang diburu adalah di mana ya tempat wisata yang berhubungan dengan jalan-jalan. Ah, di situ muncul masalah. Masalahnya kenapa? Saat teman-teman misalnya melihat channel yang berhubungan dengan jalan-jalan, videomu tidak direkomendasikan di sana juga. Lebih bagus algoritmamu itu goblok tapi direkomendasikan dan nyasar kemana-mana. Artinya direkomendasikan ke tempat yang lebih luas, bukan hanya di satu tema saja. Terus bagaimana kalau seandainya belum monet, masih ngejar subscriber? Di situ yang kamu tonton atau yang di subscribe itu adalah campuran tema masak di subscribe, tema mancing-mancing di subscribe, jalan-jalan juga di subscribe. Sedangkan temamu yang membahas tentang mainan anak, berarti kamu nggak subscribe dong temenmu. Wah ini tidak satu tema, berarti tidak perlulah saya subscribe. Dia itu konyol ya, konyol. Lebih konyol lagi, 1 tahun nggak monet lagi ya, 1 tahun nggak monet, nggak diterima di program partner YouTube. Kan sudah tahu, sudah jelas ya,
Sudah jelas aturan YouTube 1000 subscriber 4000 jam tayang. Kalau itu tidak dipikirkan, hanya belajar algoritma saja, ini begini saja, yang terjadi apa? Belajar selama 1 tahun, 2 tahun nggak monet-monet juga. Goblok enggak, cerdas juga enggak, PA iya, ya. Sampai di sini sudah paham ya. Jadi kalau memang algoritmamu, misalnya saat proses ngejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dalam tanda kutip yang di subscribe itu mungkin channel masak, channel jalan-jalan, channel mancing, itu juga tidak berpengaruh ke channelmu dalam tanda kutip. Karena kenapa? Masih dalam taraf penyesuaian. Jadi kalau yang kamu subscribe itu hanya channel yang sesuai dengan niche-mu, kasihan orang yang sudah subscribe channelmu yang tidak satu tema. Jadi Mas, gimana caranya Mas? Apakah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu nggak perlu dipikirkan? Jangan terfokus sama subscriber ya. Jangan terfokus sama 4000 jam tayang. Kalau kamu pengen nggak monet-monet, sudah jelas aturannya 1000 subscriber 4000 jam tayang. Kok fokusnya belajar di algoritma supaya nggak nyasar? Artinya kenapa? Yaitu nanti yang terjadi adalah setelah kalian monet, videomu hanya direkomendasikan ke yang satu tema saja. Masak ya ke masak-masak. Yang terjadi adalah harus ini dipelajari yang satu tema ya, supaya algoritma tidak nyasar. Saat ada perubahan perilaku penonton, saat yang channel masak-masak ini sudah ingin nonton channel mancing, channel jalan-jalan, videomu tidak direkomendasikan di sana, yang terjadi apa? Meringis enggak, merongos iya, pinter tidak, goblok juga tidak, PA lah iya, ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima ya, bisa diterima. Jadi solusinya gimana Mas? Solusinya kalau belum monet, kalau seandainya ada sesama pemula yang belum yang sudah subscribe ke channelmu, walaupun itu tidak satu tema, itu juga kunjungi balik, nontonnya secara full. Masalah nanti videomu direkomendasikan di tempat temenmu yang tidak satu tema, dia bodoh amat. Kenapa? Lebih banyak peluang supaya penonton, lebih banyak tayangan yang muncul. Kalau memang bisa bermain thumbnail, mainkan saja. Mungkin bisa dipadukan dengan SEO. Kalau memang itu dianggap penting, ya silahkan. Kenapa? Supaya rekomendasimu lebih menyebar ke tempat yang lebih luas, tidak hanya satu tema. Jadi peluang channelmu untuk mendapatkan view itu lebih besar ya, daripada direkomendasikan hanya di satu tema. Nanti ada perubahan perilaku penonton, bingung. Mudah-mudahan ini pesannya bisa diterima. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Dan lakukan. Nanti seiring berjalannya waktu, tetap belajar apa yang akan kamu lakukan dengan channelmu. Boleh riset sendiri bagaimana untuk channelmu supaya lebih berkembang. Jangan hanya belajar di satu metode, di lain tempat juga boleh. Padukan demi perkembangan channelmu. Jangan jadi korban. Korban apa? 1 tahun nggak monet, 2 tahun nggak monet. Cerdas tapi PA. Masa 2 tahun nggak monet-monet. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.